Bismillahirrahmanirrahim. Kriteria sah. Barulah hewan itu sah bila tidak melebihi batas jumlah peserta yang bersekutu dengan peserta kurban lainnya. Kambing hanya boleh 1 ekor 1 keluarga dan tidak boleh urunan atau persekutuan. Nabi SAW bilang, Inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatun. Untuk 1 keluarga di 1 tahun ada udhiyah, kurban. Hadis Nabi ini menunjukkan bahwa 1 hewan itu cukup buat 1 keluarga. Makanya Nabi mengatakan, Inna ala kulli ahli baitin. Sesungguhnya untuk 1 ahlul bait, ini 1 keluarga. Yang biayai adalah siapa dari mereka 1 keluarga itu yang punya uang. Bisa jadi yang biayai adalah suami, bisa jadi yang biayai adalah istri, bisa jadi yang biayai anak. Suami manakala anak-anaknya masih kecil dan istrinya tidak bekerja. Kadang dibiayai istri manakala suami di PHK dan anak-anak masih kecil, istri jualan online, banyak PO-nya. Kadang-kadang orang tua sudah pensiun, mengharapkan dari uang anaknya. Maka anaklah yang berkurban, yang membiayai. Nah, 1 orang yang membiayai di keluarga ini cukup untuk 1 keluarga. Maka tidak perlu 1 hewan 1 orang. Sebagian kaum muslimin di Indonesia ini ada yang punya keyakinan begini. 1 hewan hanya boleh 1 orang. Dan 1 orang cukup 1 kali seumur hidup. Lalu mereka mengadakan kurban itu bergiliran. Uangnya uang suami, tahun ini yang kurban suami. Tahun depan uangnya suami, yang kurban istri. Tahun depannya lagi yang kurban anaknya, tapi uangnya uang bapaknya. Nanti di masjid, di tabel pengkurban tertulis nama anaknya. Padahal anaknya itu cuma dibiayai bapaknya. Ini hasil ketidakpahaman karena mereka mengira 1 hewan 1 orang. Yang benar 1 hewan 1 keluarga. Adapun untuk kambing tidak boleh sekutu-sekutu beberapa keluarga. Tapi kalau 1 keluarga itu namanya bukan sekutu. Contoh, suami punya istri 4. Masing-masing 4 ini istrinya masing-masing menghasilkan anak 10. Berarti berapa? 40 tambah 5. 45 orang. 45 1 kambing. Bolehkah? Boleh. Kok boleh? Karena 1 keluarga. Apa itu bukan sekutu? Namanya sekutu 45 orang? Bukan. Karena yang biayai 1. Tapi kalau mama kita punya anak 3. Masing-masing anak ini sudah berkeluarga. Masing-masing keluarga ini punya 3 anak. Terus adik, kakak sama yang anak tengah patungan sejuta. Untuk beli 1 kambing untuk 1 keluarga. Maka ini namanya patungan. Karena itu bukan 1 keluarga karena masing-masing sudah berkeluarga. Untuk kambing kesimpulannya tidak boleh patungan. Sapi boleh berserikat atau bersekutu maksimal 7 keluarga per ekor. Yang perlu di-highlight di situ keluarga, bukan kepala. Bila suami punya 1 istri dan punya 5 anak, berarti totalnya mereka ber-7. Bila dibiayai oleh suami, itu namanya sapi 1 ekor 1 keluarga. Itu namanya sapi bukan patungan. Sapi patungan itu misalnya teman kantor ber-7. Ada laki-laki 7 orang di 1 kantor. Atau di sebuah masjid takmirnya 7 orang dari takmir bersekutu. Itulah baru namanya bersekutu. Di mana masing-masing meniatkan untuk dirinya dan keluarganya. Meskipun jumlahnya nanti ratusan orang, boleh. Anggap aja misalnya itu sapi poligami. Karena yang ber-7, yang bersekutu semuanya orang poligami. Masing-masing punya istri lebih dari 1. Dan masing-masing istrinya punya anak banyak. Total mereka anggaplah 100 orang. Maka ini boleh saja. Disebut dengan persekutuan sekian keluarga maksimal 7 untuk 1 sapi. Maka boleh juga bapak mama sendiri. Kakak yang sudah berkeluarga sendiri. Anggap aja anaknya 6. Masing-masing sudah menikah semua. Maka bersekutu di 1 sapi. Kakak nenek, masing-masing anak 1 sampai 6 yang sudah berkeluarga ini ikutan juga. Bersekutulah di situ 7 pasang suami istri. Ini namanya bersekutu beberapa keluarga di 1 sapi. Unta maksimal 10 keluarga per ekor. Dan 7 atau 10 ini adalah maksimal persekutuan. Bila kurang dari itu maka tidak mengapa. Sebagian ulama mengatakan dalil atau hadis tentang 10 dhaif. Yang benar adalah 7 juga. Jadi ada khilaf di antara para ulama, persekutuan unta itu 10 kah atau 7. Sebagian ulama mengatakan 10 boleh, sebagian lain mengatakan 7. Lepas dari 7 atau 10. Angka ini adalah angka maksimal, bukan angka minimal. Maka lebih dari 7 atau lebih dari 10 membatalkan. Tapi kurang dari itu boleh. Misalnya sapi ini persekutuannya hanya 2, kakak adik misalnya. Kakak sudah kerja, sudah berkeluarga. Adik juga sudah bekerja, sudah berkeluarga. Lalu kakak adik ini patungan berdua beli sapi. Maka itu namanya persekutuan 2 orang dan itu boleh. Adapun lebih dari itu tidak boleh. Tidak dibedakan antara yang sudah berkeluarga maupun tidak.
Berarti misalnya antum sekutu satu sapi 7 keluarga, 2 di antaranya jomblo, maka ini hitungannya adalah tetap 7. Karena tidak dibedakan antara yang sudah berkeluarga maupun yang masih jomblo. Pembiayaan dengan bantuan orang lain tidak dihitung 2. Pembiayaan dengan bantuan orang lain tidaklah dihitung 2 orang. Misal kakak paling tua, dia bilang gini, kalian adik-adik siapa yang kurban? Aku ndak kak, ndak sanggup. Aku juga kak, aku juga kak, aku juga kak. Aku kebanyakan uang nah. Bagaimana kalau kita berserikat? Kalian ku biayai. Kalau tadi katanya pembiayaan dengan bantuan orang lain tidak dihitung 2, berarti kalau kakak bayarin adik-adiknya, berarti jadinya bukan sekutu. Berarti adik-adiknya nggak dapat. Padahal niat kakaknya membiayai adik-adiknya. Bagaimana? Berarti ini kurang sedikit kata-katanya. Pembiayaan dengan bantuan orang lain tidak dihitung 2 orang kecuali dihibahkan dulu. Jadi uangnya kasih dulu adik-adiknya. Kalau sudah dikasih uangnya, berarti kan uang mereka. Baru nanti mereka membiayai kurbannya. Kurban satu sekolahan. Pernah tuh disuruh bawa uang 20.000? Kata ibunya, kita kurban. Anak-anak besok kita kurban. Satu orang bawa 20.000. Apakah ini terhitung kurban? Jawabannya tidak. Karena satu sekolahan, uangnya anak-anak bukan dari mereka, tapi dari mama bapaknya. Kan anak-anak pasti minta bapak mamanya kan? Antum dulu minta siapa? Mak, disuruh guru agama bawa uang 20.000. Katanya buat beli kambing. Kan gitu. Lalu satu sekolahan itu yang ngumpulin 100 misalnya. Anggaplah yang dikenakan begitu hanya anak kelas 3 dan kelas 2. Ada 100 anak mengumpulkan uang. Dapatlah misalnya 3 juta. Ini persekutuannya adalah persekutuan 100 orang tua. Maka tidak bisa dihukumi sebagai kurban. Maka ibu guru agama mengajarin yang salah-salah. Maka perbuatan guru agama, kalau ibu guru agama bilang ini adalah pelajaran untuk anak-anak biar ke depan niat kurban, maka kita katakan ini pelajaran yang salah. Karena kalau ngasih pelajaran, ini akan dilestarikan dengan pelajaran yang salah. Makanya sebagian orang itu ada yang berkurban atas nama perusahaan. Ini kurban siapa yang kurban maksudnya? Kurban bang. Setelah ditanya ini kurban siapa? Ini kurban karyawan. Karyawan setiap bulannya dipotong-potong sekian karyawan lalu dibelikan sapi. Berarti kurban sekutunya lebih dari 7. Maka kurban satu sekolahan atau kurban satu perusahaan itu adalah didikan yang salah. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Solusinya adalah itu kurban satu sekolahan dihibahkan dulu. Misalnya ke penjaga sekolah. Setelah dikasih ke penjaga sekolah, baru dikurbankan atas nama penjaga sekolah. Berarti sudah bukan kurbannya anak-anak. Berarti ibu guru ngomongnya begini. Anak-anak, alhamdulillah uang kita terkumpul 3 juta. Dan bisa beli domba, meskipun domba yang nggak terlalu besar, yang betina, yang penting cukup umur. Tapi karena kalau kita satu sekolahan kurban sekaligus, nanti kurban kita nggak sah anak-anak. Jadi uangnya kita kasih dulu sama Pak Dodo, penjaga sekolah. Maka dihadirkan Pak Dodo di upacara sekolah. Penyerahan uang kurban kepada Pak Dodo, penjaga sekolah. Pak Dodo dipersilakan masuk. Datang Pak Dodonya, ada simbolnya. Uangnya anak-anak dikasih ke Pak Dodo. Kalau sudah dihibahkan, uangnya siapa itu nanti? Uang Pak Dodo. Tapi Pak Dodonya sudah dibilangin, Pak Dodo kita kasih uang, tapi harus apa? Kurban. Nanti baru diberikan kurban, baru di hari kurban anak-anak datang ke sekolah, Pak Dodo nyembelih kurban atas nama dirinya. Yang waktu itu bantuan dari anak-anak. Dan itu boleh. Makanya saya bilang pembiayaan dengan bantuan orang tidak bisa dihitung jadi 2. Kecuali dihibahkan dulu. Begitu juga kurban perusahaan. Maka bila itu maksudnya adalah memotong gaji karyawan, maka uangnya dihibahkan dulu kepada orang miskin, baru kemudian disembelih. Tapi kalau sudah dihibahkan, berarti bukan lagi nama kurban. Sudah tidak bisa bilang begitu. Tapi kurbannya Pak Anu, kurbannya Pak Anu.